Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 86. Bab 436 Kompetisi Berburu Energi Api. Lautan pepohonan yang luas menampung berbagai jenis binatang ajaib di dalamnya. Sesekali, akan ada aura ganas dari binatang ajaib yang melesat keluar dari dalam lautan pepohonan dengan cara yang eksplosif. Namun, ketika binatang ajaib ini masuk dalam radius 100 meter dari grup, mereka akan dikejutkan oleh kekuatan kuat yang dipancarkan dari penghalang yang dibuat oleh Hugan dan tiga tetua sampai mereka mundur dengan hati-hati. Tentu saja, ini tidak terjadi pada setiap orang. Karena binatang ajaib tersebar luas dengan cara terkonsentrasi di pegunungan tak berujung yang luas, secara alami tidak ada kekurangan makhluk yang sangat kuat. Setengah jam setelah formasi terbang mulai melakukan perjalanan di dalam pegunungan di belakang akademi, ada beberapa binatang ajaib yang kuat yang dengan paksa menyerang dan menyerang formasi Griffin, terlepas dari tekanan yang dilepaskan oleh Hugan dan tiga orang lainnya. Pada saat ini, Hugan dan tiga lelaki tua lainnya mulai menunjukkan kekuatan mengejutkan mereka. Setiap kali mereka melambaikan tangan, ledakan energi yang kuat melesat ke langit seperti petir. Segera, Xiao Yan dan yang lainnya akan mendengar suara teredam, dan binatang ajaib berukuran besar tiba-tiba meledak menjadi darah segar dan jatuh. Saat mereka terbang, berbagai jenis binatang ajaib yang ganas menyerbu, menerkam dari belakang dan depan. Namun, tidak ada satupun binatang ajaib yang bisa menerobos blokade yaitu Hugan dan tiga lainnya. Xiao Yan dan yang lainnya berdiri di atas Griffin. Wajah mereka tercengang saat mereka melihat tubuh binatang ajaib diparut menjadi berkeping-keping. Dari ki mereka, sebagian besar binatang ajaib ini tampaknya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan salah satu siswa yang hadir. Bahkan jika itu masalahnya, mereka masih berubah menjadi kabut darah setiap kali Hugan dan yang lainnya melambaikan tangan. Kekuatan semacam ini benar-benar menyebabkan orang menjadi hijau karena iri. Tidak heran mereka perlu mengawal kita sampai ke sana. Sungguh tak terduga bahwa ada begitu banyak bahaya yang mengintai di pegunungan di belakang akademi. Jika kita melakukan perjalanan dengan berjalan kaki melalui hutan, kemungkinan dengan kekuatan siswa lain, hampir tidak akan ada orang yang bisa keluar hidup-hidup. Xiao yang tertawa getir saat dia melihat awan lain dari bentuk darah dari ledakan 50 meter dari lokasi mereka. Sebelumnya, ketika kelompok itu terbang melewati pegunungan yang luas, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa setidaknya ada aura binatang ajaib kelas 5 atau Do Uang yang ada di hutan lebat di bawah menggunakan persepsi spiritualnya yang luar biasa besar. Namun, binatang ajaib, yang telah mencapai peringkat seperti itu telah memperoleh kecerdasan yang tidak kalah dengan kecerdasan manusia. Karena itu, mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Hugan dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak bertindak seperti binatang ajaib yang lebih lemah, menyerang formasi Griffin secara sembarangan. Beruntung juga bahwa binatang ajaib peringkat tinggi ini tahu apa ketakutan itu. Jika tidak, bahkan dengan Hugan dan tiga ahli tingkat Do Huang lainnya yang mengawal mereka, kemungkinan besar formasi Griffin mereka ini tidak akan tiba di tujuan tanpa cedera. Kabut berdarah menemani mereka sepanjang jalan saat mereka terus terbang. Hugan dan tiga lainnya seperti kerucut tajam yang merobek jalan di dalam binatang ajaib yang datang menyerang ke segala arah. Kekuatan Do Huang begitu kuat. Pengisian yang hampir ditaati ini berlanjut selama hampir 1 jam sebelum kecepatan terbang formasi Griffin akhirnya melambat. Ketika dia merasakan penurunan kecepatan, Xiao Yan menyapu pandangannya ke depannya. Namun, dia tidak yakin ketika dia menemukan bahwa, selain jurang tak berdasar di bawah kaki mereka, tempat-tempat lain masih berupa karpet hijau tak berujung di mana mereka tidak bisa melihat tepinya. Lupakan akademi dalam, bahkan tidak ada satupun sosok manusia. Apa yang terjadi? Xiao Yan bertukar pandang dengan Sun Er dan yang lainnya. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Turun. Ketajaman di mata Hugan berangsur-angsur menghilang. Kekuatan yang kuat, yang melonjak dari dalam tubuhnya sebelumnya, diam-diam ditarik kembali ke tubuhnya. Dia tersenyum melambaikan tangannya, dan ke-10 Griffin mengepakkan sayap mereka saat mereka perlahan turun menuju ngarai pegunungan di bawah. Griffin membawa bayangan gelap dan hembusan angin liar saat mereka mendarat dengan mulus di tanah. Xiao Yan dan yang lainnya melihat gerakan melambai yang ditunjukkan Hugan kepada mereka.
Mereka bertukar pandang sebelum melompat turun dari Griffin dan mulai mendarat dan berkumpul di tanah kosong. Tatapan mereka melihat sekeliling mereka sementara wajah mereka bingung. Di mana tempat ini? Jangan bilang kalau Akademi Dalam ada di sini. Setelah mereka mendarat di tanah, Hujia adalah orang pertama yang tidak tahan dan menanyai Hugan. Ketika yang lain mendengar pertanyaan ini, mereka juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Hugan. Jelas, mereka juga ingin tahu jawabannya. Tidak mudah untuk memasuki Akademi Dalam. Hugan tersenyum tipis. Segera, dia perlahan mengambil 10 langkah ke depan di bawah tatapan semua orang. Setelah itu, langkah kakinya berhenti. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi ditembakkan secara eksplosif dan tiba di ruang di depannya. Adegan aneh muncul hampir seketika. Mereka melihat bahwa ketika energi melesat melewati area kosong tertentu, itu benar-benar menciptakan riak seperti gelombang. Riak ini berfluktuasi dengan cepat. Akhirnya, sebuah pintu besar berwarna perak pucat, yang tingginya lebih dari 70-80 kaki muncul entah dari mana. Xiao Yan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat pintu besar berwarna perak yang muncul entah dari mana. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa tempat yang tampaknya biasa ini sebenarnya akan menyembunyikan rahasia yang begitu dalam. Pintu berwarna perak membawa suara yang jelas saat terbuka perlahan di depan mata semua orang. Pemandangan di balik pintu juga hutan lebat, seperti biasanya. Tampaknya hutan di depan mereka ini tidak berbeda dengan apa yang mereka lihat sebelumnya. Ikuti aku. Hugan melambaikan tangannya dan memimpin untuk berjalan melewati pintu besar berwarna perak. Di belakangnya, puluhan siswa mengikuti dari dekat sambil memasang ekspresi yang dipenuhi rasa ingin tahu. Xiao Yan tidak berjalan ke depan. Dia berdiri di belakang dan menatap orang-orang yang memasuki pintu berwarna perak di depannya. Setelah itu, pandangannya sekali lagi dialihkan ke ruang di luar pintu besar itu. Dia agak terkejut menemukan bahwa orang-orang yang telah memasuki pintu berwarna perak itu sepertinya telah memasuki ruang lain dan menghilang begitu saja ke udara tipis. Tempat yang aneh, adegan ini menyebabkan Xiao Yan berseru dan menggelengkan kepalanya. Dia mengingat lipatan spasial di depan, aula koleksi buku, dan tiba-tiba mengerti. Taktik elit super memang sesuatu yang sulit mereka pahami pada tingkat kekuatan mereka saat ini. Setelah Xiao Yan berseru di dalam hatinya, dia memperpanjang langkahnya dan mengikuti kelompok itu. Setelah itu, dia melewati pintu besar berwarna perak. Setelah itu, dia juga menghilang. Pintu besar itu perlahan menutup sendiri dengan rapat setelah semua orang, termasuk 10 Griffin, masuk melalui mereka. Akhirnya, riak energi berwarna perak menyebar, dan pintu besar berwarna perak perlahan menghilang sampai benar-benar menghilang. Pada saat ini, seluruh wilayah ini telah berubah menjadi hutan yang sangat biasa. Saat Xiao Yan melangkah melewati pintu besar berwarna perak, dia tiba-tiba merasa pikirannya kosong. Kedua kakinya ditekan dengan kuat di tanah yang kokoh saat tatapannya menyapu tempat di depannya. Namun, dia sedikit terkejut mengetahui bahwa pemandangan di depan mereka mirip dengan hutan sebelumnya. Hanya saja, pada saat ini, 2 lelaki tua dan beberapa lelaki paruh baya tanpa sadar muncul di dekat hutan. Selain itu, ada lebih dari 20 anak muda yang berdiri di belakang mereka. Tatapan Xiao Yan menyapu tubuh mereka dan menemukan bahwa mereka semua mengenakan lencana di dada mereka, yang gambarnya mirip dengan menara. Keke, Hutua, kamu selalu tepat waktu. Kami selalu yakin jika kami mengizinkan Anda mendampingi siswa baru. Bagaimana kabar mahasiswa baru tahun ini? Pada saat ini, salah satu dari 2 lelaki tua itu tersenyum pada pemimpin Hugan dan berkata ketika dia melihat sekelompok besar orang masuk. Tidak buruk. Ini pasti sedikit lebih baik dari grup tahun lalu. Hugan tersenyum dan berkata, sungguh tidak terduga bahwa ini adalah giliran Anda untuk melaksanakan tugas tahun ini. Sepertinya ini akan melelahkan. Tidak ada pilihan. Kedua pria tua itu tanpa daya menggelengkan kepala. Kalian berlima datanglah. Hugan membalikkan tubuhnya dan memberi isyarat kepada Xiao Yan dan 4 orang lainnya dengan tangannya. Ketika dia melihat bahwa kelima orang itu telah tiba di sisinya, dia menunjuk ke arah 2 lelaki tua itu dan berkata, keduanya adalah sesepuh di Akademi Dalam. Ini Tetua Su, dan orang lain ini adalah Tetua King. Jika Anda memiliki masalah di Akademi Dalam di masa mendatang, Anda dapat mencarinya.
Lima orang kecil ini adalah peringkat 5 teratas dalam kompetisi kualifikasi tahun ini. Kekuatan mereka tidak buruk. Dua kalimat terakhir ini secara alami diucapkan kepada Tetua Su dan Tetua King. Oh! Tatapan kedua sesepuh membawa keanehan saat mereka menyapu mereka berlima. Akhirnya, mereka mengangguk dan berkata, bisa mendapatkan 5 besar pada usia ini. Potensi mereka memang jauh lebih baik daripada gelombang terakhir. Yo, gadis-gadis cantik. Sepertinya akan ada 2 nama lagi di peringkat kecantikan di Akademi Dalam. Setelah Xiao Yan dan 4 orang lainnya keluar, mata dari beberapa orang muda yang berdiri di belakang para paruh baya itu segera menjadi cerah saat mereka bersiul dan berkata, tutup mulutmu. Siapapun yang mengatakan omong kosong lagi akan mendapat pengurangan waktu pelatihan menara menjadi 5 hari. Tetua Su berbalik dan menegur. Para pemuda di belakang tersenyum nakal saat mereka segera menutup mulut. Jelas, pengurangan waktu pelatihan menara menyebabkan mereka menjadi sangat takut. Setelah menegur kelompok anak muda itu sampai mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, Tetua Su berbalik. Dia menghadapi Xiao Yan dan siswa baru lainnya saat dia perlahan berbicara, kalian semua baru di sini, jadi saya berharap kalian semua bisa terbiasa dengan tempat ini. Dengan begitu, Anda semua akan memperoleh manfaat sebesar mungkin. Lihat bajingan ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, mereka mungkin telah melewati kompetisi kualifikasi di akademi luar tetapi mereka hanya berada di peringkat paling bawah. Namun, hanya dalam waktu 1 tahun, saya berani mengatakan bahwa dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa masuk 10 besar di antara kalian semua. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Tatapannya diarahkan ke orang-orang muda itu dan tatapannya sedikit mengeras. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang muda ini memang sangat kuat. Di antara kelompok siswa baru ini, mungkin saja bisa menghitung jumlah orang yang bisa mengalahkan mereka hanya dengan kedua tangan. Namun orang-orang ini hanyalah mereka yang menempati peringkat terbawah dalam kompetisi kualifikasi tahun-tahun sebelumnya. Dari sini, orang bisa melihat betapa kekuatan orang-orang ini berkembang pesat setelah memasuki Akademi Dalam. Baiklah, jangan katakan lagi omong kosong. Meskipun kalian semua telah melewati kompetisi kualifikasi dan memperoleh hak untuk memasuki Akademi Dalam, ini masih belum berakhir. Tetua Su tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan tumpukan besar lembaran kristal berwarna hitam muncul di tangannya. Dengan lemparan acak menggunakan tangannya, dia melempar lembaran kristal. Segera, lembaran kristal itu tampak menjadi mata yang tumbuh saat mereka mulai menahan diri di depan semua orang. Xiao Yan dan yang lainnya terkejut saat mereka mengulurkan tangan dan memegangnya. Begitu lembaran kristal masuk ke tangan mereka, Xiao Yan dan yang lainnya segera merasakan energi panas aneh merembes keluar dari dalamnya. Mereka menundukkan kepala untuk mengamati sejenak dan menemukan bahwa itu adalah layar kristal transparan. Tercetak di layar adalah angka besar berwarna merah, 5. Apa artinya ini? Xiao Yan agak ragu saat melihat nomor berwarna merah itu. Dia mengangkat pandangannya dan agak tercengang ketika dia melihat sekelompok orang muda yang berdiri di belakang pria paruh baya sedang mengamati lembaran kristal hitam gelap yang dipegang di tangannya dan tangan yang lain dengan tatapan panas. Ada keinginan dalam pandangan mereka yang tidak mereka sembunyikan. Karena beberapa hal, cukup sulit untuk menjelaskannya. Anda secara alami akan memahaminya di masa depan. Namun, hanya ada satu hal yang perlu Anda ketahui untuk saat ini. Lindungi lembaran kristal di tangan Anda seolah-olah itu adalah hidup Anda. Setelah Anda memasuki Akademi Dalam, Anda akan memahami pentingnya. Tentu saja, lihat saja ekspresi di mata sekelompok orang ini dan Anda akan memahami poin ini. Menjelang akhir pidatonya, Tetua Su menunjuk ke sekelompok orang muda di belakang dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yan dan Sun Er saling pandang dan menganggukkan kepala. Lembaran kristal di tangan mereka bergetar dan disimpan ke dalam cincin penyimpanan mereka. Selanjutnya, kalian semua harus memasuki hutan ini. Setelah itu, Anda harus berhasil mencapai Akademi Dalam di tepi hutan. Jari Tetua Su berhenti pada sekelompok orang muda dan berkata dengan lemah, kamu harus berhati-hati terhadap mereka ketika kalian semua melewati hutan ini. Menurut aturan akademi, mereka dapat bertarung secara acak di dalam hutan ini. Dengan kata lain, mereka dapat menyerang siapapun di antara Anda.
Ingat, angka di atas lembaran kristal di tangan Anda adalah godaan yang sangat besar bagi mereka. Oleh karena itu, dengan pengecualian membunuh orang, mereka akan menggunakan segala macam metode untuk mendapatkan energi api di lembaran kristal Anda. Anda akan merasa bahwa istilah ini sangat familiar dan sangat indah di masa depan. Untuk saat ini, Anda perlu untuk menghindarinya atau mengalahkan mereka. Selama Anda tidak ditangkap oleh mereka dan berhasil tiba di akademi, Anda akan mendapatkan hadiah terakhir Anda. Semakin awal Anda tiba, semakin kaya hadiahnya. Jari tetua Su tiba-tiba berbalik ke arah hutan hitam yang gelap di belakangnya. Sehubungan dengan perampasan di hutan ini, akademi dalam kami menyebutnya kompetisi berburu energi api. Sekarang, saya mengumumkan bahwa kompetisi berburu energi api tahun ini telah dimulai secara resmi. Murid-murid, mulailah kabur. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 437 Merampas. Sinar matahari sporadis terlihat di antara celah-celah tutupan pohon. Hei, sedikit dari kalian yang benar-benar punya waktu luang untuk berdebat di saat seperti ini? Suara samar dan mengejek tiba-tiba terdengar di antara pepohonan. 5 orang, yang sedang berjalan, tiba-tiba menegang. Mereka buru-buru mengangkat kepala hanya untuk melihat bahwa 5 orang muda turun ke atas mereka dan berdiri di dahan pohon di atas kepala mereka dengan tertib. Mereka masing-masing mengenakan lencana, yang tampak seperti menara, di dada mereka. Pada saat ini, 5 pemuda menatap 5 orang di bawah dengan wajah penuh ejekan. Ekspresi itu seperti seekor kucing yang telah melihat seekor tikus. Kalian semua di sini untuk merebut yang disebut energi api dari kami, kan? Seorang pemuda jangkung dan besar di antara 5 orang berkata dengan senyum dingin. Baginya untuk dapat peringkat di antara 50 teratas di Akademi Luar Akademi Jianan, kekuatannya secara alami tidak rendah. Dia tidak terlalu takut pada orang-orang muda ini yang seumuran dengannya. Pintar. Seorang pria muda di dahan pohon yang memiliki bekas luka seperti ular di wajahnya, menjentikkan jari dengan jelas. Dia segera tersenyum berkata, karena kamu tahu mengapa kita ada di sini, maka tidak perlu lagi mengatakan omong kosong. Serahkan energi api dan Anda akan terhindar dari penderitaan. Apa yang kamu katakan? Dalam mimpimu? Seorang pria kurus dan tampak lemah menampar bibirnya. Namun, suaranya baru saja terdengar saat sosok manusia di depannya berkedip. Segera, sesosok manusia muncul di depan mereka. Angin sepoi-sepoi yang menembus udara tiba-tiba terdengar keluar. Setelah itu, sebuah kaki menginjak perut pemuda kurus dan tampak lemah itu dengan cara seperti kilat. Segera, tubuh yang terakhir melesat ke belakang dan menabrak batang pohon. Seteguk darah segar dimuntahkan. Dia berjuang sedikit, tetapi masih gagal untuk berdiri. Menyerang. Melihat rekan mereka telah dipukuli, pemuda jangkung dan besar itu menjadi marah. Dia berteriak dengan marah, ingin bertarung. Namun, suaranya baru saja terdengar saat dia mendengar suara teredam di belakangnya. Dia buru-buru berbalik untuk melihat apa yang terjadi, hanya untuk melihat bahwa 3 temannya yang lain sudah ditendang seperti labu yang menggelinding. Di samping mereka ada 3 pemuda dengan tangan disilangkan di dada. Wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan. Saudaraku, ingat, tidak peduli seberapa baik kamu telah berkerumun di akademi lain di masa lalu, ketika kamu memasuki akademi dalam, kamu akan melilit jika kamu adalah naga dan kamu akan berbaring jika kamu adalah harimau. Ini adalah pelajaran yang kami, para senior Anda, pelajari setelah mengalami rasa sakit fisik yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, saya akan mengajari Anda pelajaran ini secara gratis. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di telinga pemuda jangkung dan besar itu. Bayangan segera melintas. Kepalan, seukuran mangkuk, dengan keras menghantam wajahnya. Dengan segera, pemuda itu jatuh ke tanah. Mulutnya dipenuhi darah segar. Jika Anda tidak ingin terus dipukuli, serahkan kartu kristal api Anda. Pemuda dengan bekas luka berbentuk ular itu memutar tinjunya dan berkata dengan lemah. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi kelima siswa baru sedikit berubah. Sesaat kemudian, bagaimanapun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka dan berpikir dalam hati bahwa orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika rintangan melawan dia sebelum mengeluarkan apa yang disebut kartu kristal api.
Rasa panas melintas di wajah pemuda itu saat dia menerima kartu dari tangan 5 siswa yang dipukuli. Dia memeluk kartu-kartu itu dan menciumnya dengan ganas. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan melemparkan 4 kartu yang tersisa kepada 4 temannya. Dia membalik tangannya dan kartu berwarna biru pucat muncul di tangannya. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, sebenarnya ada angka merah menyala 47 di layar kartu biru pucat ini. Pemuda yang terluka itu memegang kartu hitam gelap dengan satu tangan dan kartu biru pucat dengan tangan lainnya. Setelah itu, dia mendekatkan mereka dan menggosoknya dengan sekuat tenaga. Segera, sebuah cahaya melintas dari kedua kartu tersebut. Sesaat kemudian, lampu itu padam. Namun, angka di kartu biru pucat itu telah menjadi 50 saat ini. Sebaliknya, angka pada kartu hitam tua itu dan berubah dari 5 menjadi 2. Aturan bodoh apa? Kita harus menyisakan 2 hari, energi api, untuk siswa baru. Sungguh boros. Pemuda berwajah bekas luka itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sangat tidak puas ketika dia melihat nomor yang tersisa di kartu hitam. Ayo pergi, Linge. Kami perlu memaksimalkan waktu untuk terus mencari kelompok lain. Kami akhirnya berhasil mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api dengan susah payah. Jika kami tidak dapat memperoleh energi api selama 6 hari, kami akan mengalami kerugian besar. Pemuda lain menyimpan kartu kristal api dengan benar dan melemparkan kartu kristal gelap kembali ke siswa baru yang malang sebelum berbalik ke arah pemuda berwajah bekas luka dan berkata, ayo pergi. Pria muda itu, yang dipanggil Linge, menganggukkan kepalanya. Dia berkata sambil tersenyum ke arah 5 siswa baru di tanah, teman-teman kecil yang menyedihkan. Ini adalah hasil dari ketidaktahuan bagaimana bekerja sebagai sebuah tim. Anda harus mengingat ini di masa depan. Setelah itu, Anda bisa menjadi seperti kami tahun depan, datang untuk merebut energi api dari siswa baru yang naif. Jangan menentang kami. Hal ini dikarenakan, karena jalur inilah yang harus dilalui oleh setiap murid baru yang masuk ke Inner Academy. Haha, ayo pergi. Dengan tawa keras, Linge melambaikan tangannya dan mereka berlima melintas ke cabang pohon. Setelah itu mereka mengejar ke arah yang mengarah lebih jauh ke dalam hutan, meninggalkan 5 siswa baru yang kecewa dan berwajah hijau. Ketika kelompok siswa yang lebih tua itu pergi, beberapa siswa baru hanya bisa berdiri dengan wajah suram setelah putus asa untuk beberapa saat. Masing-masing dari mereka bertukar tatapan ganas satu sama lain dan benar-benar menyebar, masing-masing mengambil jalannya sendiri. 5 orang bersembunyi di dalam semak lebat puluhan meter dari tanah kosong ini. Arah yang dilihat oleh tatapan mereka adalah ke arah kelima siswa baru itu pergi. Jelas, mereka telah melihat dengan jelas kemalangan yang dihadapi 5 siswa baru dengan mata kepala mereka sendiri. Sepertinya, energi api di kartu kristal ini tampaknya memiliki tujuan yang sangat penting dalam akademi dalam. Jika tidak, orang-orang itu pasti tidak akan terburu-buru seperti kawanan. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya, dan menatap kartu kristal yang gelap, serta angka 5 besar di atasnya sambil berbicara. Iya. Sun Er dan yang lainnya mengangguk sedikit. Target yang direbut oleh orang-orang itu sangat jelas. Itu hanyalah energi api di kartu kristal. Ayo pergi. Orang-orang itu seharusnya juga pergi. Bagaimanapun, jangan membuang waktu di sini. Bukankah Tetua Su mengatakan bahwa semakin awal kita tiba, semakin kaya pahala yang akan kita terima? Jangan buang waktu lagi. Bai Shan mengerutkan alisnya dan mendesak. Tunggu. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menghentikan Bai Shan. Yang terakhir mengerutkan kening sedikit dan berkata dengan suara dingin, apa yang kamu inginkan? Xiao Yan meliriknya dan berkata dengan lambat dan hati-hati, tidak peduli konflik apa yang ada di antara kita, saya pikir karena kita saat ini adalah sebuah kelompok, kita mungkin harus tahu sedikit tentang apa yang disebut semangat tim. Kalau tidak, kelompok siswa baru itu sebelumnya adalah kita. Hu Jia dan yang lainnya mengangguk. Dari cara sekelompok siswa yang lebih tua menyerang dengan pemahaman yang baik dan kerja tim antara satu sama lain sebelumnya, jelas bahwa mereka sering bekerja bersama. Kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah dari kelompok Xiao Yan. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, mereka berlima mungkin bisa mendapatkan kemenangan.
Namun, jika itu adalah pertarungan kelompok, dengan jenis kerja tim yang baru saja ditunjukkan pihak lain, tidak akan terlalu sulit bagi orang-orang ini untuk menangani kelompok Xiao Yan, di mana setiap anggota memiliki motif tersembunyi masing-masing. Apa yang Anda sarankan? Mata cerah Hu Jia menatap Xiao Yan saat dia bertanya dengan cemberut. Karena kita berada dalam satu kelompok, tentu kita membutuhkan seorang pemimpin. Dengan kata lain, pemimpin akan memerintah dan menugaskan. Yang saya sarankan adalah kita harus menemukan pemimpin di antara kita berlima. Jika tidak, jika kita bertarung sendirian, kita akan sekuat tumpukan pasir lepas. Saya khawatir akan sangat sulit bagi kami untuk berhasil meninggalkan hutan ini dengan orang-orang yang memotong kami dan mengelilingi kami. Xiao Yan berkata perlahan. Hu Jia dan beberapa orang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka segera ragu-ragu sejenak sebelum mereka semua mengangguk. Kata-kata Xiao Yan ini benar. Sebuah kelompok yang bertindak atas perintah akan selamanya dapat menampilkan kekuatan bertarung yang lebih kuat jika dibandingkan dengan sekelompok individu yang tersebar. Lalu, siapa yang akan menjadi pemimpin? Wu Hao, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah berwarna darah, terdiam sesaat sebelum menanyakan pertanyaan yang paling rumit. Xiao Yan dan yang lainnya semua terdiam saat Wu Hao mengucapkan kata-kata ini. Sesaat kemudian, Sun Er memindahkan langkahnya dan berdiri di samping Xiao Yan. Dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan pilihannya. Melihat aksi Sun Er, ekspresi Bai Shan dan yang lainnya masing-masing mengalami perubahan yang berbeda. Beberapa saat kemudian, Hu Jia, yang alisnya terkatup rapat, hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Baiklah. Karena wajah Sun Er, aku akan mempercayamu sekali." Begitu dia selesai mengatakan ini, dia juga berjalan ke sisi Xiao Yan dan mengarahkan pandangannya ke dua lainnya. Kekuatanmu, aku serahkan. Saya tidak memiliki masalah apapun untuk sementara waktu mendengarkan perintah Anda. Suara rendah Wu Hao perlahan terdengar. Segera, dia juga berjalan menuju Xiao Yan. Ekspresi Bai Shan sedikit jelek saat dia melihat tiga orang berdiri di samping Xiao Yan. Matanya berkedip dengan cara yang tidak jelas. Bai Shan, jika kamu tidak mau, maka kita berempat akan pergi lebih dulu. Tatapan Xiao Yan menatap Bai Shan dan berkata dengan samar. Kamu, ekspresi Bai Shan berubah ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan kebencian saat dia melangkah ke Xiao Yan dan berkata dengan dingin, baiklah, kamu sekarang adalah pemimpin kelompok kami. Namun, saya akan mengatakan ini dulu. Jangan berpikir untuk menggunakan kami untuk bertarung di depan. Kami bukan orang bodoh yang akan membiarkan orang lain menggunakan kami seperti orang bodoh. Hal-hal ini adalah hal biasa bagi kelompok kami. Saya secara alami tidak akan meminta siapapun untuk pergi dan memblokir musuh sendirian. Xiao Yan menatap mereka berempat. Kilatan tajam tiba-tiba menyinari mata hitamnya saat dia dengan lembut berkata, namun, sekarang aku telah menjadi ketua kelompok, aku berharap sebelum kita meninggalkan hutan ini, tidak ada dari kalian yang akan melakukan sesuatu yang akan menyebabkan kerugian besar bagi kami karena Anda bermuka dua ke arah saya. Jika tidak, Anda seharusnya tidak menyalahkan saya, Xiao Yan. Ini bukan pertama kalinya kami melakukan kontak. Anda semua harus jelas tentang karakter saya. Terakhir kali, saya bisa membiarkan Anda semua berbaring di klinik selama 7 hari. Kali ini, saya masih bisa. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang berisi peringatan, Hu Jia melengkungkan bibirnya tetapi tidak menyuarakan keberatan, Wu Hao mengangguk dan sudut mulut Bai Shan bergerak-gerak. Lama kemudian Bai Shan berhasil menekan luapan emosi di dalam hatinya. Namun, tidak peduli apa reaksi mereka bertiga, setidaknya, Xiao Yan saat ini telah memperoleh kekuatan untuk memerintahkan kelompok kecil ini atas nama. Selanjutnya, mereka harus benar-benar merobohkan tembok di antara mereka. Bab 438 merebut terbalik. Daun-daun di hutan yang sunyi dan lebat tiba-tiba bergerak sedikit. Beberapa sosok manusia muncul dari dahan pohon. Tubuh mereka seperti monyet yang gesit saat mereka menekan batang pohon dan melesat ke depan sekali lagi. Setelah beberapa lompatan seperti ini, mereka dengan cepat menghilang dari tepi dahan. Berhenti! Saat sosok manusia melintas, sosok manusia yang memimpin kelompok itu tiba-tiba mengangkat tangannya secara vertikal. 4 bayangan manusia di belakangnya segera mendarat di cabang dengan sangat lincah.
Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan ragu mereka ke arah pemuda berjubah hitam itu. Apa itu? Tatapan Hujia menyapu ke segala arah, tetapi tidak menemukan gerakan apapun. Dia tidak bisa membantu tetapi berbisik dengan cara yang agak ragu. Ada seseorang yang datang. Ayo bersembunyi dulu. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke kiri. Persepsi spiritualnya yang luar biasa telah memberinya kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup di hutan. Dia bisa merasakan gerakan yang tidak bisa dirasakan orang lain, selangkah lebih maju dari mereka. Pada titik ini, pada dasarnya sangat sulit baginya untuk diserang tanpa sengaja dalam kompetisi berburu ini. Dengan pengecualian Sun Er, Hujia dan yang lainnya sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tidak merasakan kehadiran apapun yang mendekat. Namun, ketika mereka melihat ekspresi Xiao Yan dan mengingat statusnya saat ini sebagai pemimpin kelompok, ketiganya hanya bisa mengangguk sedikit. Segera, 5 sosok manusia itu melintas secara bersamaan dan dengan cepat melarikan diri ke semak lebat di bawah. Sekitar 5 menit setelah Xiao Yan dan yang lainnya menyembunyikan diri, tiba-tiba ada sedikit suara angin kencang yang dikirim dari hutan lebat tidak jauh dari sana. Segera, 5 sosok secara bertahap muncul dan berhenti di udara, tempat yang tidak jauh dari tempat Xiao Yan dan yang lainnya bersembunyi. Tatapan tajam mereka perlahan menyapu hamparan semak yang tenang ini. Tatapan Xiao Yan dan 4 lainnya melewati celah semak belukar dan menatap tajam ke 5 murid yang lebih tua dari Akademi Dalam, yang berdiri tidak jauh dari mereka. Menilai dari ki yang merembes keluar dari tubuh mereka, tampaknya orang-orang ini sebenarnya berada di sekitar 1 bintang tingkat Dado Usi atau lebih. Kekuatan orang-orang ini mungkin tidak lemah tetapi jika dibandingkan dengan kelompok 5 orang Xiao Yan, masih ada celah di antara mereka. Selain itu, Xiao Yan dan yang lainnya bukanlah siswa yang gagal dalam hal mentalitas. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan mengeluarkan batuk atau suara lain yang tidak perlu pada saat ini. Oleh karena itu, 5 siswa yang lebih tua di atas mereka hanya bisa pergi tanpa daya setelah dengan cepat memindai area 1 kali. Setelah kelompok mereka pergi, tubuh Baishan bergerak sedikit, ingin berdiri. Namun, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat dia dengan lembut berkata, "Jangan bergerak." Apa yang membuatmu sangat cemas? Mereka sudah pergi. Baishan sangat tidak senang dengan omelan Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Meski mulutnya mengatakan ini, tubuhnya tetap menurut dan tidak berani melakukan gerakan terlalu besar. Xiao Yan mengabaikannya. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke posisi di mana 5 orang telah menghilang. Setelah melihat tindakannya ini, Baishan dan yang lainnya terkejut dan hanya bisa terus bergerak mengikuti pandangannya. Suasana sunyi menyelimuti hutan sedemikian rupa selama sekitar 3 hingga 4 menit sebelum cabang-cabang pohon, yang tatapan Xiao Yan dan yang lainnya, tiba-tiba bergetar. Segera, beberapa sosok manusia mendarat di atasnya dan muncul. Dari penampilan mereka, sungguh mengejutkan kelompok orang yang sama yang seharusnya pergi lebih awal. Segera, ekspresi Baishan berubah sedikit dan dia merasa sedikit pahit. Itu, 5 siswa yang lebih tua di atas mereka hanya bisa pergi tanpa daya setelah dengan cepat memindai area 1 kali. Tidak ada siapa-siapa. Liu Mu, kamu benar-benar paranoid. Kita tidak bisa menghabiskan waktu kita dengan cara ini. Orang-orang di cabang pohon menggelengkan kepala saat melihat tidak ada gerakan. Mereka kemudian membalikkan tubuh mereka menghadap pemuda kurus berpakaian hijau dan berkata. Pemuda, yang dipanggil Liu Mu, mengangguk tanpa daya. Dia ragu-ragu berkata, saya mempraktikkan ketertarikan dengan kayu douki, oleh karena itu indera saya jauh lebih tajam daripada orang biasa di hutan ini. Sebelumnya, mungkin itu benar-benar aku yang merasa salah. Ayo pergi. Meskipun dia mengatakan ini, dia masih sedikit tidak yakin. Dia hanya bisa melambaikan perasaan itu. Setelah itu, dia berbalik dan bergegas menuju bagian lain dari hutan lebat. 4 sosok manusia lainnya mengikuti di belakangnya. Orang-orang di Akademi Dalam ini memang bukan orang-orang dengan kaliber biasa. Xiao Yan menatap kelompok itu, yang semakin jauh. Baru saat itulah dia perlahan berdiri dari semak-semak dan menghela nafas. Jika bukan karena dia menggunakan persepsi spiritual untuk mengamati lingkungan mereka, dia mungkin benar-benar ditangkap oleh orang-orang yang tampaknya telah pergi tetapi sebenarnya bersembunyi di sudut, mengintip ke belakang.
Hujia dan yang lainnya juga merangkak keluar dari semak-semak dan berdiri. Tatapan mereka bergeser dari tempat kelompok orang itu sebelumnya pergi dan berbalik ke arah Xiao Yan. Tatapan Hujia, Wu Hao, dan bahkan Baishan sedikit banyak terlihat meyakinkan. Setidaknya, ketika mereka belum menemukan jejak pihak lain, Xiao Yan memiliki kemampuan untuk merasakannya terlebih dahulu dan membawa mereka untuk menghindari situasi aslinya, di mana mereka akan tertangkap. Tepat pada titik ini, Xiao Yan berhasil menjadi pemimpin kelompok ini. Ayo pergi. Hanya saja alih-alih berkeliaran dengan liar seperti sebelumnya, kita tidak lagi tahu posisi kita sekarang, jadi jika kita hanya secara acak menyerbu. Xiao Yan sedikit mengernyit sambil perlahan berkata. Saya merasa, haruskah kita memikirkan cara untuk mendapatkan informasi tentang hutan ini? Berapa tepatnya siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini dan tingkat kekuatan mereka? Jika tidak, jika kita hanya mengamuk di sepanjang jalan, kita akhirnya akan jatuh ke dalam situasi dikelilingi karena kurangnya informasi tentang lawan kita. Mungkin kita bisa mendapatkan kemenangan ketika kita menghadapi sekelompok siswa yang lebih tua. Namun, jika kita akhirnya menarik kelompok siswa lain yang lebih tua selama pertarungan, kupikir kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka semua, kan? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, siswa dari akademi dalam ini sepertinya sangat berpengalaman dalam pertarungan. Sun Er ragu-ragu sedikit sebelum tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Yan dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka segera merenung sejenak dan mengangguk. Apa yang Sun Er katakan itu benar. Di tempat di mana mereka tidak terbiasa dengan medan dan orang-orang ini, cepat atau lambat mereka akan bertemu dengan beberapa siswa yang lebih tua yang lebih kuat dari diri mereka sendiri jika mereka secara acak berlari kemana-mana dan kecepatan mereka akan melambat. Di tempat ini, orang-orang yang memiliki informasi yang kita cari sepertinya hanya siswa akademi dalam, kan? Jangan beritahu saya bahwa kita harus mendapatkan informasi dari tangan mereka? Baishan mengerutkan alisnya dan berkata. Tangan Xiao Yan membelai dagunya. Beberapa saat kemudian, dia menyuarakan pikirannya, mari kita berjalan sebentar dan melihat-lihat. Jika ada kesempatan bagi kami untuk bertindak, kami mungkin dapat memilih sekelompok siswa yang lebih tua untuk menyerang. Kami tidak seperti kelompok biasa itu. Selama kita lebih berhati-hati dan tidak menarik kelompok siswa lain yang lebih tua. Menurutku kita harus bisa makan salah satunya. Ekspresi wajah Hujia dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Siswa baru lainnya sedang memikirkan metode untuk menghindari kelompok senior, namun, Xiao Yan sebenarnya sekarang mencoba menyerang kelompok siswa yang lebih tua? Ini terlalu berisiko. Baishan menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Semuanya, mengasah kapak tidak akan mengganggu memotong kayu. Jika kita berjalan-jalan di hutan yang luas ini sendirian, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Selain itu, Anda seharusnya juga telah melihat betapa siswa yang lebih tua itu tampaknya mendambakan apa yang disebut energi api, ini. Saya pikir ini seharusnya menjadi aspek yang sangat penting di akademi dalam. Karena mereka mampu merebut energi api, mengapa kita tidak bisa merebut milik mereka? Agar kami tidak menyesali keputusan kami di masa mendatang, kami tidak akan rugi dengan mengambil risiko seperti itu. Xiao Yan melambaikan lembaran kristal hitam di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kilatan melintas di mata Hujia dan Wu Hao saat mereka merasakan motivasi. Mereka merenung sejenak sebelum keduanya menganggukkan kepala berat, kita bisa mencoba. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat bahwa mereka berdua tidak setuju. Dia menoleh, mengarahkan pandangannya ke Baishan, bertanya sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Ekspresi Baishan berulang kali berubah di depan tatapan Xiao Yan dan tiga lainnya. Itu lama kemudian sebelum dia mengatupkan giginya dengan keras dan berkata, baiklah. Mari mencoba. Namun, saya akan mengatakan ini sebelumnya. Jika ada kecelakaan yang terjadi, Anda, pemimpin kelompok, akan bertanggung jawab untuk menanganinya. Xiao Yan tersenyum mengangguk. Dia hanya bertindak seolah-olah dia belum mendengar kalimat terakhir saat dia melambaikan tangannya dan berkata, karena semua orang memiliki pendapat yang sama, ayo pergi. Daripada dirampok oleh orang lain, mengapa kita tidak pergi dan merebut apa yang menjadi milik mereka? Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan memimpin untuk menggerakkan tubuhnya, berubah menjadi bayangan hitam yang melintas ke semak-semak lebat.
Sun Er dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah memutuskan untuk menerima strategi tersebut, Xiao Yan dan yang lainnya mulai menaruh perhatian mereka pada kelompok siswa yang lebih tua yang kadang-kadang mereka temukan. Hampir 2 jam kemudian, mereka telah bertemu dengan total 3 kelompok tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan kesempatan untuk menyerang karena ketiga kelompok itu bertempur terlalu dekat satu sama lain. Xiao Yan dan 4 orang lainnya sekali lagi menyaksikan sekelompok siswa yang lebih tua melewati mereka, di atas kepala mereka, dari dalam semak-semak yang lebat. Mereka tanpa daya menggelengkan kepala. Xiao Yan bisa merasakan bahwa ada kelompok lain, yang berhenti sekitar 100 meter di utara lokasi mereka. Suara pertempuran di sini pasti akan menyebar. Oleh karena itu, demi keselamatan mereka sendiri, mereka hanya bisa terus memberikan kesempatan ini untuk menyerang. Xiao Yan menunjuk ke beberapa orang di belakangnya. Oleh karena itu, mereka berempat, yang doukinya sudah mulai beredar, hanya bisa sekali lagi tenang. Tidak lama setelah sekelompok siswa yang lebih tua itu melewati mereka, Xiao Yan hendak berdiri dan membawa mereka pergi ketika langkah kakinya berhenti. Dia memiringkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke utara. Dia merasakan bahwa kelompok di sana tiba-tiba berhenti. Pergilah. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Dia melambaikan tangannya dan segera memimpin ke 4 orang lainnya saat mereka bergerak seperti tikus tanah, melewati semak yang lebat dan dengan cepat menuju ke utara. Setelah sekitar 5 menit, tubuh Xiao Yan dan yang lainnya tiba-tiba berhenti. Tatapan mereka melewati celah di antara dedaunan lebat dan menatap tanah kosong di luar. Pada saat ini, ada 10 sosok manusia yang terjalin dan berkedip. Sesekali, anak muda yang muntah darah dan pingsan. Pola ini berlanjut selama 2 atau 3 menit sebelum 5 anak muda, yang jelas merupakan siswa baru, benar-benar dikalahkan. Kelompok mereka kemudian dikepung di tengah-tengah tanah kosong. Di sekitar mereka ada 5 siswa yang lebih tua yang berdiri di sekitar mereka dengan malas. Pingsan douki diperpanjang dan muncul di tinju mereka. Sun Er, Hu Jia, dan 2 lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan setelah menyaksikan pemandangan di tanah kosong. Jelas, mereka menunggu keputusannya. Mata Xiao Yan menyipit. Persepsi spiritualnya menyebar hingga batasnya pada saat ini. Matanya perlahan terbuka saat dia mengangguk sedikit. Cek, kita beruntung banget hari ini, sudah ketemu 2 kelompok mahasiswa baru. Haha, akuisisi kami lumayan. Seorang pria muda berpakaian biru di tanah terbuka melihat kartunya setelah mendapatkan 3 energi api lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya saat dia mengatakan ini sambil tersenyum. Hai Junior, terima kasih banyak. Jika Anda tidak puas, Anda bisa datang ke Akademi Dalam untuk mencari kami di masa depan. Kami menunggu tantangan Anda kapan saja. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus memiliki energi api yang cukup. Pemuda berpakaian biru itu melambaikan kartu kristal di tangannya ke siswa baru berwajah hijau saat dia dengan sombong berkata, "Ayo pergi dan cari target selanjutnya." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, pemuda berpakaian biru itu melambaikan tangannya. Keempat temannya berbalik dan segera bergegas ke arah lain. Tidak perlu melihat. Kita di sini. Tepat ketika kelompok 5 pemuda berpakaian biru itu hendak berbalik, tawa samar tiba-tiba terdengar dari cabang pohon. Yang pertama buru-buru mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat bahwa ada 3 pria dan 2 wanita yang muncul di cabang pohon sekitarnya pada waktu yang tidak diketahui dan telah mengepung mereka. Kelompok pemuda berpakaian biru itu dikejutkan dengan 5 mahasiswa baru yang baru saja muncul. Mereka tidak bisa benar-benar pulih. Bukankah semua siswa baru seharusnya melarikan diri seperti tikus? Mengapa beberapa orang ini benar-benar berani tampil secara terbuka di depan mereka? Oh, gadis yang cantik. Semuanya, jadilah lebih lembut saat kamu menyerang nanti. Jika tidak, jika kita meninggalkan kesan buruk, tidak akan ada lagi kesempatan di masa depan. Sesaat kemudian, kelompok 5 pemuda berpakaian biru itu akhirnya sembuh. Tatapan mereka menyapu beberapa orang di cabang sebelum tatapan mereka menjadi sangat cerah saat mereka berhenti pada 2 wanita muda. Segera, tawa menggoda mereka terdengar. Bagaimana dengan ketiga orang itu? Salah satu temannya bertanya sambil tersenyum. Pemuda berjubah biru tersenyum ketika mendengar ini.
Aura ganas melintas di mata mereka saat mereka merentangkan tangan dan berkata tanpa daya, karena murid-murid baru ini begitu sombong, kita sebagai senior mereka, seharusnya secara alami mengajari mereka dengan baik bagaimana mereka harus bertahan di akademi dalam, kan? Karena itu, biarkan mereka melihat darah terlebih dahulu. Metode semacam ini adalah yang paling efektif dalam membiarkan mereka memahami sikap seperti apa yang harus mereka pertahankan di akademi dalam. Haha. Ketika mereka mendengar kata-katanya, 4 siswa yang lebih tua di sisinya tertawa. Mereka segera mengangkat kepala, dan tatapan mereka dipenuhi dengan niat buruk saat mereka menatap ketiga pemuda di dahan pohon. Kekuatan mereka hampir tidak ada di sekitar bintang 2 Dadousi. Masing-masing dari kita bisa menjaganya. Jangan menyeretnya keluar. Selesaikan pertempuran dengan cepat. Ingat, kita tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Xiao Yan memandangi 5 siswa yang lebih tua di tanah kosong di bawah dengan acuh tak acuh. Dia menoleh untuk melihat Sun Er, Bai Shan, Wu Hao, dan Hu Jia seperti yang dia ingatkan. Iya. Mereka berempat mengangguk sedikit. Mereka bertukar pandang satu sama lain saat tubuh mereka sedikit bergetar. Douk yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Mereka segera bergerak dan muncul di tanah kosong secepat kilat. Pada saat Douki Sun Er yang kuat dan Douki yang lain melonjak, ekspresi dari kelompok 5 pria berpakaian biru itu akhirnya berubah secara drastis. Melihat hanya mereka ini, kelima siswa baru ini sebenarnya jauh lebih kuat dari mereka. Kami telah menendang lempengan besi kali ini. Mengapa siswa baru ini begitu kuat? Pikiran yang sama sekali tidak meyakinkan melintas di hati pemuda berpakaian biru itu. Dia melambaikan tangannya. Namun, bahkan sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata untuk meneriaki rekan-rekannya agar segera mundur, bayangan hitam tiba-tiba dan anehnya muncul di hadapannya. Mata mantan menciut. Tinjunya, yang berisi douki yang kuat, tidak ragu-ragu sedikit pun karena diayunkan dengan ganas ke kepala bayangan hitam itu. Pada saat pemuda berpakaian biru itu melayangkan pukulannya, bayangan hitam itu bergerak. Kekuatan tajam benar-benar menyebabkan udara memancarkan ledakan sonik yang teredam saat pukulan datang dengan cara seperti kilat. Terlepas dari kecepatan atau kekuatan, itu jauh melampaui serangan pemuda berpakaian biru. Kali ini, perahu kita akan tenggelam di talang. Perasaan ngeri muncul di dalam hati pemuda berpakaian biru itu, saat dia merasakan kekuatan dan kecepatan di mana bayangan hitam melepaskan pukulan itu. Dia mengangkat pandangannya dan melihat wajah halus dan tampan yang membawa sedikit rasa dingin bersama dengan sepasang mata hitam-hitam tinta. Catatan, perahu akan tenggelam di talang artinya sesuatu yang sama sekali tidak terduga atau seharusnya tidak terjadi. Bab 439 Penggunaan Energi Api. Sepasang tinju itu masing-masing berisi douki yang kuat dan bergelombang. Sesaat kemudian, mereka menabrak satu sama lain dan kekuatan yang mendasarinya berdesir. Dimanapun itu melintas, itu bertindak seperti gelombang yang keluar dengan keras. Pada saat itu, semua daun yang layu di tanah, di sekitar mereka berdua, terangkat dan hanyut kemana-mana. Gluk! Saat kedua tinju bersentuhan, pemuda berpakaian biru itu akhirnya bisa benar-benar merasakan betapa menakutkan kekuatan yang terkandung dalam tinju Xiao Yan. Begitu tinju mereka bersentuhan, perasaan mati rasa mulai menyebar melalui lengannya dari tangannya. Akhirnya, kekuatan yang mendasari yang menyebabkan ekspresi orang berubah meledak, bergerak di sepanjang titik kontak antara tinju, dan ditransmisikan ke tubuh pemuda berpakaian biru itu. Akhirnya, itu mengakibatkan dia memuntahkan seteguk darah segar berwarna merah cerah. Setelah memuntahkan seteguk darah segar, langkah kaki pemuda berpakaian biru itu buru-buru mundur beberapa langkah. Aura ganas menyapu wajahnya. Dia mengguncang tubuhnya, dan douki berwarna biru pucat dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu membentuk armor douki berwarna biru di permukaan tubuhnya. Namun, saat armor douki baru saja terbentuk, bayangan hitam sekali lagi muncul di depannya seperti hantu. Tawa dingin ditransmisikan ke arahnya. Segera, ekspresi bingung muncul dari mata pemuda berpakaian biru itu. Segera setelah ini, rasa sakit yang luar biasa menyebar dari dadanya. Akhirnya, dia merasa tubuhnya jatuh dan tertembak ke belakang sebelum menabrak batang pohon dengan keras beberapa saat kemudian. Seteguk darah segar lagi dimuntahkan. Tubuh pemuda berpakaian biru itu meringkuk seperti udang besar.
Sebelum dia mengangkat kepalanya, dia mendengar suara teredam lainnya terdengar ke samping. Setelah itu, keempat temannya berguling ke samping dengan wajah yang sama-sama berlumuran darah. Hanya pada saat ini, benar-benar ada kepanikan tambahan di wajahnya. Pemuda berpakaian biru itu memeluk dadanya saat sepasang kaki tiba-tiba muncul di depannya. Sebuah suara lemah juga terdengar, jika kamu ingin terus dipukuli, maka kamu semua bisa meringkuk. Saya tidak keberatan melakukan beberapa tendangan lagi. Ketika dia mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh pemuda berpakaian biru itu bergetar. Setelah itu, dia buru-buru mengangkat kepalanya sambil sedikit menggigil. Dia menatap pemuda berjubah hitam di depannya serta dua pria dan dua wanita di belakangnya. Ada ketakutan di matanya. Kamu, apa yang kamu semua inginkan? Saya akan mengajukan pertanyaan dan yang perlu Anda lakukan hanyalah menjawab. Dari sudut pandang yang lebih tinggi, Xiao Yan menatap 5 siswa yang lebih tua yang memasang ekspresi ngeri. Tangannya perlahan memegang penguasa Xuan berat di punggungnya dan segera menariknya dengan gerakan tiba-tiba. Penguasa berat itu membawa suara angin yang sangat menekan saat dimasukkan ke tanah di depan wajah pemuda itu. Tubuh penguasa besar memberi yang terakhir rasa tekanan yang sangat besar yang menimpanya. Apa yang ingin Anda tanyakan? Pemuda berpakaian biru itu menelan seteguk air liur. Dia juga perlahan menjadi tenang. Tidak peduli apa yang terjadi, sesuatu seperti membunuh orang tidak diperbolehkan di dalam hutan ini menurut aturan. Jika tidak, sesepuh yang mengamati semua aktivitas di dalam hutan ini setiap saat, akan segera menampakkan diri. Hukuman bagi mereka yang melanggar aturan akan ditentukan berdasarkan situasi. Oleh karena itu, selain perlu sedikit khawatir bahwa mereka akan menderita sakit fisik, mereka tidak perlu khawatir tentang kehidupan mereka. Seberapa luas hutan ini? Xiao Yan merenung sejenak. Hal pertama yang dia tanyakan adalah yang paling sederhana tetapi juga pertanyaan yang paling penting. Jika ukuran hutannya besar, maka dia perlu membuat persiapan untuk pertempuran jangka panjang. Jika kecil, mereka mungkin bisa mengubah taktik mereka dan langsung mengamuk dan menyerang langsung ke tujuan mereka. Sangat besar. Pemuda berpakaian biru itu menjawab, menyebabkan Xiao Yan tak berdaya menghela nafas di dalam hatinya. Apakah Anda memiliki rute peta yang kasar? Xiao Yan melirik pemuda berpakaian biru itu. Namun, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, memiringkan kepalanya ke arah Sun Er dan 4 lainnya, masing-masing ambil 1 orang dan tanyai mereka di satu sudut. Setelah itu, kami akan memeriksa apakah informasi yang diberikan masing-masing kepada kami adalah sah. Jika jawaban seseorang berbeda dengan yang lain, maka dia tidak boleh menyalahkan kita karena kejam. Meskipun kita tidak bisa mengambil nyawa orang di sini, memukuli mereka secara tidak sengaja hingga mereka terluka parah seharusnya tidak melanggar aturan, bukan? Xiao Yan secara alami mengarahkan tubuhnya ke arah tim 5 pria muda berpakaian biru itu dan mengucapkan kalimat terakhir kepada mereka sambil tersenyum. Hati Xiao Yan yang kejam secara langsung menyebabkan ekspresi kelima orang itu menjadi sangat jelek. Tindakan semacam ini benar-benar menghilangkan niat mereka untuk berbohong. Hu Jia dan 3 orang lainnya masing-masing memimpin 1 siswa pemegang jabatan, dan berjalan menuju sudut mereka sendiri. Ketika Wu Hao memimpin salah satu dari mereka, sebuah suara tanpa sadar dikirim keluar dari balik jubah darah, taktik yang bagus. Xiao yang tersenyum, membalikkan tubuhnya dan mengarahkan pandangannya ke pemuda berpakaian biru itu. Dia perlahan berkata, jawab sekarang. Ada peta rute yang kasar. Namun, itu tidak bisa dianggap tepat. Peta ini adalah sesuatu yang kami beli di akademi dalam sebelum mengikuti kompetisi berburu. Kami menghabiskan 1 hari untuk energi api. Pemuda berpakaian biru itu tertawa getir saat dia dengan patuh mengeluarkan selembar kertas kasar dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Bukankah kalian semua memandang energi api sebagai hal yang sangat penting? Anda benar-benar bersedia membelanjakannya untuk membeli barang sekasar itu? Xiao Yan menerima selembar kertas. Rute di peta telah melampaui batas yang dapat ditoleransi, tampak seperti beberapa salib hitam besar. Hal ini menyebabkan sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar beberapa kali. Mungkinkah ini disebut peta? Tidak ada yang mau. Namun, ini adalah sesuatu yang dipaksa oleh Akademi Batin untuk kita beli. Kami tidak punya pilihan selain membelinya. Sudut mulut pemuda berpakaian biru itu sedikit gemetar saat ini disebutkan.
Rasa sakit muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan cara yang menggigit. Ketika dia harus membeli barang yang rusak ini, hatinya meneteskan darah. Jika bukan karena mereka bisa merebut energi api dari siswa baru jika mereka berpartisipasi dalam kompetisi berburu, dia tidak akan rela menghabiskan energi api senilai 1 hari untuk membeli peta omong kosong ini bahkan jika dia dikalahkan sampai mati. Para bajingan di akademi dalam itu benar-benar iblis penghisap darah. Berapa banyak siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini? Xiao Yan menyimpan peta rute dengan benar dan bertanya dengan cemberut. Ada sekitar 50 orang. 5 orang ke satu grup dengan total 10 grup. Pemuda berpakaian biru memandangi 4 sudut lainnya tempat interogasi sedang berlangsung dan menghela nafas. Dia tidak tahu apakah rekan-rekannya akan mengatakan yang sebenarnya atau berbohong. Namun, jika dia membandingkan peluang keduanya, dia hanya bisa memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Seperti apa kekuatan mereka? Apakah mereka kira-kira sama dengan Anda semua? Xiao Yan terus bertanya. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan pemuda berpakaian biru itu memutar matanya. Apa yang kira-kira sama dengan kalian semua? Ada 8 kelompok yang kurang lebih sama dengan kita. Kami semua adalah siswa yang masuk akademi dalam tahun lalu. Masih ada 2 kelompok lagi yang merupakan siswa yang lebih tua dari tahun sebelumnya. Mereka telah tinggal di akademi dalam lebih lama dari kita. Karena itu, kekuatan mereka lebih kuat dari kita. Saya pikir mereka mungkin sekitar level Anda. Pemuda berpakaian biru memandang Xiao Yan agak aneh, tampaknya bergumam pada dirinya sendiri tentang mengapa siswa baru ini sebenarnya begitu kuat. Perlu diketahui bahwa tahun lalu, ketika siswa baru mereka baru saja memasuki akademi, bahkan beberapa orang yang berada di peringkat 5 besar juga dirampok sekali di hutan ini. Meski mereka memang melawan, konflik di antara mereka masing-masing setelah itu mengakibatkan mereka kesulitan membentuk balas dendam berskala besar. Karena itu, mereka masing-masing dipisahkan dan dikalahkan. Benar-benar tidak seperti kejadian aneh tahun ini di mana siswa yang lebih tua dirampok sebagai gantinya. Ketika dia memikirkan masalah yang menyedihkan ini, pemuda berpakaian biru itu memiliki dorongan untuk memarahi ibunya. Mereka juga murid baru, tapi mengapa jarak antara perlakuan mereka begitu besar? Hampir sama denganku? Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Anggota dari 2 kelompok ini sekuat dia. Itu agak merepotkan. Tampaknya benar-benar akan ada kesulitan dalam mencoba menerobos kompetisi berburu energi api ini dengan mudah. Kedua kelompok itu sangat mudah diidentifikasi. Semua anggota salah satu grup berpakaian hitam, sedangkan yang lain berpakaian serba putih. Dalam kompetisi berburu energi api, setiap tahun, akan ada 2 kelompok kuat yang berpartisipasi. Akademi dalam menyebut 2 kelompok terkuat ini sebagai stopper jahat hitam putih. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada yang pernah mendengar ada kelompok siswa baru yang mampu menembus rintangan mereka. Ada rasa hormat dalam suara pria muda berpakaian biru itu. Stopper jahat hitam putih. Xiao Yan mengucapkan nama ini di mulutnya saat dia mengangguk sedikit. Dia berbalik dan bertukar pandang dengan Sun Er dan yang lainnya. Setelah itu, dia menanyakan pertanyaan yang paling penting, apa gunanya yang disebut energi api di akademi dalam? Mengapa kalian semua begitu tergila-gila dengan itu? Energi api adalah hal terpenting di akademi dalam. Ini juga alasan mengapa kekuatan siswa baru akan meningkat pesat setelah memasuki akademi dalam untuk berlatih. Pemuda berjubah biru ragu-ragu sebelum menjawab pertanyaan ini cukup lama sebelum dia tanpa daya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Xiao Yan menggenggam gagang penguasa Xuan berat dengan tangannya. Di akademi dalam, ada api langit menara pelatihan Qi terkubur di bawah tanah. Jika seseorang berlatih di dalam menara, seseorang akan dapat memperoleh efek aneh dari mendapatkan lebih banyak dengan sedikit usaha. Selain itu, semakin jauh seseorang pergi berlatih di menara, semakin cepat kecepatan latihannya. Tentu saja, harganya juga mahal sampai-sampai keterlaluan. Jika seseorang ingin memasuki menara pelatihan Qi api langit, seseorang harus memiliki energi api yang cukup di kartu kristal api mereka untuk biayanya. Energi api muncul dalam beberapa hari. Fire Crystal Card yang ada di tangan Anda mampu menanggung biaya pelatihan Anda di menara selama 5 hari. Setelah 5 hari, Anda hanya dapat pergi dan mendapatkan energi api sendiri.
Tentu saja, pada hari pertama setiap bulan, Akademi Dalam juga akan memberikan energi api senilai 7 hari kepada semua orang sebagai biaya hidup. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir ini, ekspresi pemuda berpakaian biru itu agak aneh. Wajah Xiao Yan tercengang saat mendengar kata-kata pemuda berpakaian biru itu. Tidak disangka metode pelatihan di Akademi Dalam begitu aneh namun menakjubkan. Jika seseorang ingin memasuki apa yang disebut menara pelatihan Ki Api Langit, untuk berlatih, seseorang sebenarnya perlu membayar biaya. Biaya yang disebut ini adalah energi api pada kartu kristal api. Jika seseorang ingin berlatih, seseorang perlu menggunakan energi api sebagai biaya. Tidak heran jika orang-orang ini mendambakan energi api di tangan kita sedemikian rupa. Xiao Yan tertawa getir. Dia melirik pemuda berpakaian biru dan berkata dengan lembut. Lalu bagaimana jika kita menggunakan semua energi api di atasnya? Bagaimana kita mendapatkan lebih banyak? Jangan beritahu saya bahwa kita hanya bisa menunggu sampai didistribusikan bulan depan? Tentu saja tidak. Di Akademi Dalam, Anda bisa mendapatkan energi api dengan berbagai cara. Misalnya, Anda dapat menyapu menara, menyalin gulungan, dan lain-lain. Biasanya, energi api yang didapat dengan mengandalkan ini terlalu sedikit. Oleh karena itu, beberapa siswa yang lebih kuat akan pergi dan berburu binatang ajaib, menggunakan inti monster mereka untuk ditukar dengan energi api. Atau, mereka dapat menemukan seseorang untuk ditantang. Selama pihak lain setuju, mereka akan dapat bersaing di arena olahraga Akademi Dalam. Orang yang menang akan bisa mendapatkan energi api yang dikurangkan dari yang kalah. Singkatnya, ada cukup banyak metode untuk mendapatkan energi api. Namun, ada satu prasyarat. Artinya Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak, Anda tidak hanya tidak bisa mendapatkan energi api, tetapi Anda juga akan kehilangan semua yang Anda miliki. Pemuda berpakaian biru merentangkan tangannya, sedikit ragu-ragu. Sebelum melanjutkan, ada satu metode lagi untuk mendapatkan energi api. Itu untuk naik ke puncak, peringkat kuat, di Akademi Dalam. Seperti namanya, ini adalah sistem peringkat yang digunakan untuk mengukur kekuatan seseorang. Itu juga merupakan peringkat yang paling berharga di Akademi Dalam. Hanya ada 50 nama di peringkat. Selama Anda bisa memahami posisinya, Anda akan bisa mendapatkan hadiah yang dikeluarkan Akademi Dalam setiap bulan. Hadiahnya terkait dengan peringkat. Seseorang secara alami akan mendapatkan lebih banyak semakin tinggi peringkatnya. Dalam hal ini, mereka akan dapat menyembunyikan diri di dalam menara pelatihan Ki Api Langit sepanjang hari untuk berlatih dan tidak perlu khawatir tentang menghabiskan energi api. Oleh karena itu, semua siswa di Akademi Dalam bekerja keras dan berjuang menuju peringkat kuat ini. Persaingan itu begitu ketat, sehingga hanya membuat seseorang terdiam. Ada banyak orang yang naik peringkat pada hari pertama sebelum mereka ditarik turun pada hari kedua oleh orang-orang yang sangat menantang mereka. Xiao Yan menghembuskan napas panjang dan mengangguk sedikit. Meski ekspresinya tenang, hatinya sudah mulai terpikat oleh aturan misterius Akademi Dalam, membentuk antisipasi dan keingintahuan yang sebenarnya. Sistem ekstrim semacam ini memang layak menjadi buayan yang melahirkan orang-orang kuat. Di Akademi luar, sangat sulit bagi siswa untuk merasakan persaingan seperti itu. Oleh karena itu, Akademi luar mungkin tidak kekurangan orang-orang dengan bakat luar biasa, tetapi pada akhirnya tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan Akademi Dalam. Ini karena sistem di sini pada dasarnya dibuat untuk merawat orang-orang kuat. Energi api. Haha, sepertinya itu benar-benar sesuatu yang sangat mengait di hati orang. Sekarang, bahkan godaan, energi api, ini telah mengaitkan keinginan hati saya. Xiao Yan tertawa pelan. Dia menoleh untuk menatap Sun Er dan 3 lainnya. Secara kebetulan, mereka juga mengalihkan pandangan ke arahnya. Kelima tatapan itu saling terkait satu sama lain dan masing-masing bisa melihat panas di mata satu sama lain. Jelas sekali, Akademi Dalam ini juga membuat mereka tertarik. Energi api juga dicap dengan kuat ke dalam hati mereka. Di Akademi Dalam, memiliki energi api, berarti kecepatan latihan mereka akan meningkat. Itu juga menunjukkan bahwa jarak mereka dalam perjalanan menjadi orang kuat semakin dekat. Energi api, memang sesuatu yang bagus. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya.
Sudut mulutnya tiba-tiba terangkat menjadi senyuman jahat yang menyebabkan hati pemuda berpakaian biru itu terasa dingin. Dia menundukkan kepalanya dan tersenyum saat dia melihat yang terakhir. Dengan nada yang harmonis, dia berkata, "Terima kasih senior karena telah memberitahu saya. Namun, bisakah Anda memberikan kartu kristal api di tangan Anda selanjutnya?" Pemuda berpakaian biru itu melebarkan mulutnya saat dia menatap senyum Xiao Yan. Ekspresinya berubah drastis. Douqi mengalir tiba-tiba. Namun, bahkan sebelum dia bisa bergerak, bayangan hitam besar, membawa suara angin yang menekan, menabrak dengan keras, akhirnya berhenti tepat di depan wajah pucat milik pemuda berpakaian biru itu. Pemuda berpakaian biru menelan seteguk air liur dengan susah payah saat dia menatap tubuh penguasa yang sangat besar itu. Beberapa saat kemudian, wajahnya pucat saat dia duduk kembali di tanah. Tangannya gemetar saat dia mengeluarkan kartu kristal api biru pucat dari cincin penyimpanannya. Xiao yang tersenyum menerima kartu kristal api berwarna biru pucat ini. Ketika dia menatap melihat 28 berwarna merah di atasnya, senyum di wajah Xiao Yan semakin kaya dari sebelumnya. Xiao Yan memegang kartu kristal hitam dan biru. Setelah itu, dia menggosoknya dengan berat. Sebuah cahaya bersinar dan pada kartu hitam gelap, angka 5 berubah menjadi 26 sedangkan kartu biru pucat menyusut menjadi 7. Mulai sekarang, posisi pemburu dan buruan dalam kompetisi berburu ini akan dibalik. Ini karena yang diburu ini sudah mulai tertarik pada para pemburu. Xiao Yan dengan lembut bergumam saat dia melihat nomor 26 di kartu kristal api hitamnya yang gelap. Bab 440 Peralihan antara pemburu dan yang diburu. Kelima siswa baru, yang seluruh tubuhnya dipenuhi memar dan memiliki jejak darah di sudut mulut mereka menatap kelompok Xiao Yan dengan ekspresi tertegun. Hanya pada saat inilah mereka menyadari apa yang terjadi dalam pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Orang-orang ini benar-benar merebut energi api dari siswa yang lebih tua? Sudut mulut mereka bergerak-gerak beberapa kali. Kelima siswa baru yang tidak beruntung ini, yang dirampok oleh kelompok pemuda berpakaian biru tadi, melihat bahwa kelompok Xiao Yan benar-benar dengan kasar menjatuhkan 5 siswa yang lebih tua di akademi dalam setelah merebut energi api mereka. Ekspresi mereka sangat cemerlang. Belum lama ini, mereka bertukar pukulan dengan kelompok siswa yang lebih tua ini. Namun, hanya setelah beberapa pertukaran, mereka benar-benar dikalahkan oleh murid-murid tua yang kuat yang memiliki banyak pengalaman pertempuran. Namun, sekarang, kelompok siswa yang lebih tua, yang telah sombong penuh kemenangan setelah kemenangan mereka sebelumnya, telah berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, mirip dengan mereka sendiri, hanya dalam 2-3 menit berkelahi dengan kelompok Xiao Yan. Kesenjangan yang sangat besar ini benar-benar menyebabkan para siswa ini merasa sedikit bosan. Mereka memang layak menjadi peringkat 5 teratas dari kompetisi kualifikasi. Kekuatan mereka sebenarnya sangat bagus. Saat siswa baru diburu kali ini, mereka secara alami mengenal kelompok 5 orang Xiao Yan. Namun, mereka masih tidak menyangka bahwa ketika kelima orang ini berkumpul, mereka benar-benar mampu mengalahkan murid yang lebih tua di akademi dalam. Grup ini sangat kuat. Cek-cek, diharapkan Inner Academy benar-benar unik ini. Itu benar-benar tidak mengkhianati harapan saya. Hu Jia bermain dengan kartu kristal api di tangannya, dan melirik kelima siswa akademi dalam, yang telah dipukuli sampai pingsan, dan diikat ke batang pohon oleh Xiao Yan. Dia tertawa dengan suara merdu. Sebelumnya, dia telah memperoleh energi api, senilai 18 hari dari siswa yang lebih tua yang baru saja dia interogasi. Oleh karena itu, nomor pada kartu kristal api miliknya telah berubah dari 5 menjadi 23. Betapa malangnya. Kami sebenarnya tidak dapat mengambil semua energi api di tangan mereka dan harus meninggalkan energi api minimal 7 hari. Hu Jia sedikit menyesal saat dia melihat kartu kristal di tangannya dan bergumam. Sepertinya, menara pelatihan langit api Qi di akademi dalam seharusnya menjadi alasan mengapa siswa akademi dalam dapat melatih ini dengan cepat. Benar-benar mencengangkan. Sun Er tersenyum lembut dan berkata, "Ini memang di luar ekspektasi saya." Wu Hao perlahan mengangguk dan melanjutkan. "Namun, jika kita membandingkan, saya lebih tertarik pada apa yang disebut peringkat kuat. Saya akan menemukan kesempatan untuk menantang mereka setelah kita memasuki akademi dalam."
Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar semangat juang panas yang tersembunyi dalam kata-kata Wu Hao. Orang ini terlalu tergila-gila berkelahi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ekspresi Baishan yang biasanya sedingin es juga memiliki senyum yang langka saat ini. Alasannya adalah sesuatu yang secara alami dipahami semua orang, 20 hari, energi api, yang telah dia rampas dari tangan orang yang malang itu. Tatapan Xiao Yan menyapu wajah 5 siswa yang lebih tua, yang telah pingsan. Setelah memastikan bahwa mereka tidak bereaksi, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan peta rute yang sangat kasar dari cincin penyimpanannya. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, dia akhirnya menunjuk ke tempat tertentu dengan ragu-ragu dan berkata, "Ukuran hutan ini sangat besar. Posisi kita saat ini seharusnya ada di sekitar sini. Jika kita terus berjalan di sepanjang jalan ini, kita mungkin bisa keluar dari hutan ini dalam waktu 1 hari. Ayo cepat. Jangan buang waktu lagi." Baishan buru-buru mendesak ketika dia mendengar ini. Xiao Yan menatapnya, tapi tidak bergerak. Lembaran kristal hitam gelap itu dengan cepat diputar di antara jari-jarinya. Mata hitamnya sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia menggerakkan jarinya dan menjepit kartu kristal itu dengan tepat di antara jarinya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Semuanya, karena kalian semua sudah tahu tentang pentingnya, energi api, dalam Akademi Batin, apakah kalian semua ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak? Siapa yang tidak menginginkan lebih? Saya sungguh-sungguh ingin dapat memperoleh energi api yang cukup untuk dapat berlatih di Menara Pelatihan Ki Api Langit selama 1 tahun penuh." Hu Jia meringkuk bibirnya dan menjawab. Yang lainnya juga mengangguk sedikit. Dari mulut beberapa siswa yang lebih tua, mereka juga telah dengan jelas memahami betapa pentingnya dan perlunya energi api bagi mereka yang berada di Akademi Dalam. Kalau begitu, apakah kalian semua bersedia mengambil risiko untuk kemungkinan mendapatkan lebih banyak energi api? Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara. Maksud kamu apa? Baishan sedikit mengernyit. Alisnya berkedut saat dia berkata dengan heran. Jangan bilang kamu menargetkan kelompok siswa yang lebih tua. Karena mereka bisa merebut milik kita, mengapa kita tidak bisa merebut milik mereka? Xiao Yan tersenyum tipis dan melanjutkan. Selain itu, jika kita melihatnya dari segi kekuatan, dengan pengecualian dari 2 kelompok yang disebut stopper jahat hitam putih, salah satu kelompok yang tersisa tidak akan dapat bersaing bersama kami selama kami tidak membiarkan mereka bergabung dan menyerang kami. Inilah kesempatan kita. Apa yang kamu katakan? Apakah Anda berani mencobanya? Hu Jia, Wu Hao, dan Baishan terdiam saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Sun Er tertawa lembut dan masih berdiri di sisi Xiao Yan, menggunakan tindakannya untuk mengekspresikan pilihannya. Keheningan berlanjut sejenak. Wu Hao adalah orang pertama yang menganggukkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Hanya ada hadiah jika ada resiko. Selama kamu berani melakukannya, aku tidak akan meringkuk sedikit pun. Ah, orang gila. Baiklah, yang memintaku untuk juga sangat menginginkan energi api. Hu Jia merentangkan tangannya dan berbicara tanpa daya. Baiklah, aku juga tidak keberatan. Melihat bahwa semua orang telah setuju, Baishan melirik kartu kristal di tangannya sekali lagi sebelum mengatupkan giginya dan berkata, "Aku akan berusaha sekuat tenaga." Baiklah, karena semua orang telah setuju, maka ini akan menjadi arah kita untuk saat ini. Xiao Yan bertepuk tangan dan tersenyum. Dia segera ragu-ragu sedikit sebelum berkata dengan suara yang dalam. Namun, sebelum kita mulai, saya akan mengatakan ini dulu. Haruskah kita tidak terlebih dahulu memutuskan bagaimana kita harus mendistribusikan energi api jika kita berhasil mendapatkannya dari kelompok lain sekali lagi? Saya tidak ingin situasi di mana grup pecah karena distribusi yang tidak merata. Baishan dan yang lainnya kaget saat mendengar ini. Mereka langsung mengangguk. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, itu mungkin benar-benar mengakibatkan kelompok tersebut pecah. Jika kelompok itu pecah di tempat semacam ini, siapapun di antara mereka tidak mungkin dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berhasil keluar dari hutan. Yang dibutuhkan di hutan ini adalah kerja tim dan bukan keberanian satu orang. Bagikan secara merata.
Jika ada contoh di mana ada distribusi yang tidak merata, kami akan memberikan kompensasi kepadanya terlebih dahulu. Apa yang kalian semua katakan? Sun Er merenung sejenak sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Saya tidak keberatan. Hu Jia dan Wu Hao mengangguk. Segera setelah itu, Bai Shan juga mengangguk setuju. Karena ini masalahnya, maka mari bertindak sesuai dengan pola distribusi ini. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melihat bahwa masalah mereka yang paling realistis, yang juga paling mudah untuk memecah kelompok, telah diselesaikan dengan begitu mudah. Dia membalikkan badannya untuk melirik kelima siswa baru, yang wajahnya penuh memar, tidak jauh dari situ. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan beberapa botol giok. Ini adalah obat penyembuhan. Mereka akan membantu mengurangi luka luar Anda. Para siswa baru bergegas untuk menangkap obat penyembuh yang dilemparkan Xiao Yan. Mereka tercengang. Perasaan hangat mengalir di hati mereka saat mereka mengangguk ke arah Xiao Yan. Mata mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih. Mengirim arang di salju selamanya merupakan tindakan yang akan dengan mudah merebut hati orang. Catatan, mengirim arang di salju memberi orang apa yang paling mereka butuhkan saat mereka dalam masalah. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya dan memanggil ke arah Hu Jia dan 3 lainnya. Segera, 5 sosok manusia berlari ke semak-semak, dan dengan cepat menghilang. Sekarang, yang diburu mulai mencari para pemburu untuk menyerang. Ada 2 pria tua duduk bersila di atas pohon besar di dalam hutan. Tubuh mereka tidak bergerak sedikit pun. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas mereka, tetapi pakaian di tubuh mereka seperti baja dan bahkan tidak bergeser, tampak sangat aneh. Pada saat tertentu, kedua lelaki tua, yang matanya tertutup, tiba-tiba membuka mata. Mereka saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan dan tawa di mata satu sama lain. Hehe, bagus, bagus. Mahasiswa baru tahun ini jauh lebih menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seorang pria tua berjubah abu-abu adalah yang pertama membuka mulutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. 5 orang kecil itu seharusnya menjadi peringkat 5 besar kompetisi kualifikasi tahun ini, kan? Kekuatan mereka semua cukup bagus dan potensi mereka luar biasa. Tidak heran mereka bahkan mampu mengalahkan kelompok siswa senior dari Akademi Dalam. Orang tua berjubah biru lainnya mengangguk dan memuji. Anak kecil yang memimpin mereka tampaknya disebut Xiao Yan, kan? Dia cukup berani. Aku suka dia. Pria tua berjubah abu-abu itu membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Mendengar percakapan itu, sepertinya mereka telah menyaksikan semua tindakan kelompok Xiao Yan. Dia memang cukup bagus. Awalnya, kelompok itu tidak harmonis tetapi anak kecil ini menyatukan mereka. 5 siswa teratas dalam kompetisi kualifikasi tahun-tahun sebelumnya semuanya dipenuhi dengan keangkuhan dan tidak ada dari mereka yang akan tunduk satu sama lain. Akhirnya, mereka dipisahkan dan dikalahkan oleh kelompok siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam. Namun kali ini, grup ini mungkin bisa melebihi ekspektasi orang. Orang tua berjubah biru itu tertawa saat dia menjawab. Namun, kami juga tidak dapat menyimpulkan hasil sekarang. Stopper jahat hitam putih, tahun ini adalah sekelompok orang yang berlari keluar dari arena pertempuran. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kelompok biasa. Jika kelompok Xiao Yan itu bertemu dengan mereka, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Orang tua berjubah abu-abu itu berkata dengan penuh minat. Ya, semua orang itu telah mengalami ratusan pertempuran. Mereka sangat kaya dalam pengalaman pertempuran dan kerja tim serta kerjasama yang ada di antara mereka berada pada level yang sangat tinggi. Jika kelompok Xiao Yan bertemu mereka, kemungkinan mereka akan mengalami pertempuran yang sulit. Namun, saya sangat suka pertukaran antara yang kuat. Pria tua berjubah biru itu tertawa lembut, yang sebenarnya mengandung beberapa antisipasi di dalamnya. Sepertinya kami tidak akan terlalu bosan dalam waktu dekat. Mari kita tunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Kedua lelaki tua itu saling berhadapan dan tertawa pelan. Segera, mereka sekali lagi perlahan menutup mata mereka. 5 sosok manusia perlahan berjalan di atas tumpukan daun layu di dalam hutan lebat. Saat kaki mereka menginjak daun yang layu, mereka mengeluarkan suara lembut, sa-sa. Kelima orang ini memakai lencana berbentuk menara di dada mereka.
Bukankah kita terlalu sial? Sejak kami memasuki hutan, kami belum bertemu satu kelompok siswa baru. Jika ini terus berlanjut, kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan kembali modal yang kita gunakan untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Seorang pemuda, di antara 5 orang, tiba-tiba tidak bisa menahan kutukan. Jangan membuat terlalu banyak suara. Mari lanjutkan mencari. Ada total 50 siswa baru, mengapa kamu begitu cemas? Pria itu, yang memimpin kelompok itu, mengerutkan kening saat dia memarahi pemuda itu. Kalian berlima, apakah kamu mencari kami? Ketika pria yang memimpin kelompok itu memarahi, tawa pelan tiba-tiba terdengar tidak jauh di depan mereka. 5 siswa yang lebih tua dari akademi dalam terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala, dan tercengang menemukan bahwa tidak jauh dari mereka, sebuah kelompok, yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan, tersenyum ketika mereka melihat mereka. Tangkap mereka! Kejutan di wajah pria yang memimpin kelompok itu berangsur-angsur digantikan dengan kegembiraan yang liar. Dia berteriak tergesa-gesa dan kelima pria itu tiba-tiba pergi dan mengepung para pendatang baru. Aturan lama. 1-1. Kami akan secara kolektif mendistribusikan keuntungan setelah kami mendapatkan Crystal Card. Melihat bahwa kelima orang itu benar-benar mengambil inisiatif untuk maju, senyum di wajah pemuda berjubah hitam itu semakin kaya. Dia menoleh ke 4 orang di belakangnya dan tersenyum saat berbicara. Iya. Karena kita sudah aman, maka, ayo serang. Untuk energi api. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum. Segera, 5 aura kuat Douki tiba-tiba meletus dari dalam hutan lebat. Bersambung ke episode 87. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.